Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriansa dengan NIM 24OSP006 dari jurusan Otomasi Sistem Permesinan kelas 2A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang seputar generator listrik, yang dimana dosen pengampuhnya adalah Bapak Taufik Mukhtar STMT. Dan sini saya akan menjelaskan beberapa bagian. Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke inti videonya. Nah, yang pertama kita masuk di bagian A, ya, yang dimana kita menjelaskan seputar mesin listrik. Contohnya seperti generator listrik. Ya, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Di bidang pekerjaan mana diaplikasikan mata kuliah mesin listrik, khususnya pembahasan generator listrik? Nah, mata kuliah mesin listrik khususnya generator listrik sangat penting karena diaplikasikan di berbagai bidang pekerjaan. Contohnya, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Selain itu, generator juga dimanfaatkan pada industri sebagai sumber listrik utama maupun cadangan di bidang transportasi seperti kapal laut dan kereta diesel, serta pada fasilitas umum seperti rumah sakit, bandara, dan gedung perkantoran sebagai sumber listrik darurat. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Apa itu mesin listrik? Mesin listrik adalah perangkat elektromagnetik yang bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik untuk mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Mesin listrik memanfaatkan interaksi medan magnet dan arus listrik sehingga dapat menghasilkan energi mekanik ataupun energi listrik sendiri. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Apa itu generator listrik? Generator listrik adalah mesin listrik yang berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Energi mekanik diperoleh dari sumber energi seperti air, uap, gas, bahan bakar fosil maupun angin. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, uraikan klasifikasi pembagian jenis-jenis generator listrik. Generator listrik diklasifikasikan berdasarkan jenis arus yang dihasilkan, sistem eksitasi, dan cara kerjanya. Berdasarkan arus keluaran dikenal dengan AC dan DC. Berdasarkan eksitasi terdapat penguat sendiri dan penguat terpisah. Sedangkan berdasarkan cara kerja terdapat generator sinkron dan asinkron. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kelima. Apa itu mode generator sinkron dan asinkron? Generator sinkron adalah generator yang kecepatan rotornya sama dengan kecepatan medan magnet stator sehingga menghasilkan tegangan dan frekuensi stabil. Generator asinkron memiliki kecepatan rotor yang tidak sama dengan kecepatan medan magnetnya dan biasanya digunakan pada pembangkit skala kecil. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ke-6. Generator listrik jenis apa yang terpasang secara umum untuk memberi atau melayani listrik ke masyarakat? Contohnya adalah generator yang paling umum digunakan untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat adalah generator AC sinkron 3 fasa karena mampu menghasilkan daya besar, tegangan stabil, dan efisiensi tinggi untuk transmisi jarak yang jauh. Selanjutnya pertanyaan nomor 7, bagaimana prinsip kerja generator listrik AC? Generator AC bekerja berdasarkan hukum Faraday. Ketika rotor yang membawa medan magnet diputar, flux magnet memotong kumparan stator dan menimbulkan gaya gerak listrik yang berubah arah secara periodik sehingga menghasilkan arus yang bolak-balik. Selanjutnya masuk ke pertanyaan yang ke-8. Bagaimana prinsip kerja generator listrik DC?
Generator DC bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik. Tegangan yang timbul pada kumparan jangkar sebenarnya AC, namun komutator berfungsi mengarahkan arus sehingga arus keluar menjadi arus yang searah. Kemudian pertanyaan yang ke-9, yaitu uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik AC. Komponen utama generator AC meliputi rotor sebagai pembangkit medan magnet, kemudian ada stator sebagai tempat induksi tegangan, kemudian ada kumparan medan, selanjutnya ada kumparan jangkar, ada serta sistem pendingin untuk menjaga suhu generator. Selanjutnya masuk ke pertanyaan yang ke-10. Uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik DC. Generator DC memiliki komponen utama berupa jangkar sebagai tempat pembangkitan tegangan, komutator sebagai penyearah arus, brush sebagai penghantar arus atau sikat-sikat, kumparan medan magnet, dan poros sebagai penyalur energi mekanik. Selanjutnya pertanyaan yang 11. Jelaskan istilah berikut: eksitasi, fillet atau penguat, kumparan medan, kumparan jangkar, armatur, brush, penguat sendiri, dan penguat terpisah. Eksitasi adalah proses pembentukan medan magnet. Kumparan medan menghasilkan medan magnet. Kumparan jangkar adalah tempat timbulnya gaya gerak listrik. Brush berfungsi menyalurkan arus atau sikat-sikat. Kemudian penguat sendiri berasal dari generator, sedangkan penguat terpisah berasal dari sumber. Kemudian yang ke-11, apa perbedaan generator kutub dalam dan generator kutub luar? Generator kutub dalam memiliki medan magnet pada rotor dan umum digunakan pada generator AC brush. Kemudian generator kutub luar memiliki medan magnet pada statornya dan umum digunakan pada generator DC berkapasitas kecil. Selanjutnya pada bagian B, sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisa output generator. Nah, caranya kita diketahui E dalam kurung T sama dengan 006 dikali sin WT volt, atau kita juga bisa menggunakan E dalam kurung A sama dengan 006 dikali sin A volt. Dan juga diketahui frekuensinya atau F adalah 06 Hz. Yang pertama di soal kita diminta untuk membuat gambar grafiknya. Gambar grafik. Grafik satu gelombang. Nah, grafik satu gelombang itu artinya ada bukit, ada juga lembah. Kita tentukan dulu sudut dari putaran generatornya. Itu 0, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat, dan sampai dengan 360 derajat. Nah, jadi untuk putaran satu kali generator itu sudutnya adalah 360 derajat. Selanjutnya kita menentukan waktunya untuk mencapai berapa waktu tiap-tiap derajat putaran generatornya. Itu kita buat bukit lembah. Nah, untuk menentukannya kita menggunakan rumus T sama dengan 1 dibagi dengan F. F itu frekuensi. Jadi 1 dibagi dengan 6, hasilnya adalah 0,166. Nah, 0,166. Ini untuk putaran fullnya satu kali. Nah, untuk menentukan selanjutnya kita bagi 2. 0,166 ini kita bagi 2 sehingga hasilnya adalah 0,083 bagi 2 nya. Setelah itu kita bagi 2 lagi untuk menentukan berapa lembahnya. Hasilnya adalah
0,0975. Selanjutnya ini kita tambah sehingga untuk mendapatkan hasil yang ada di sini. Ya, hasilnya adalah 0,0145. Ini 0. Jadi untuk waktu putaran dari generator ini menuju setengah adalah 0,0145, bagi duanya adalah 0,065, kemudian ada 0,0975, kemudian yang terakhir untuk putaran fullnya, waktu putaran fullnya generator adalah 0,166. Nah, soal selanjutnya kita diminta untuk ditanyakan adalah berapa tegangan maksimalnya. Tegangan maksnya adalah 6, karena ya 6 volt. Oke, sini 6, sini minus 6. Dan pertanyaan bagian C itu kita diminta untuk menentukan berapa tegangan pada saat putaran motor berada di 390 derajat. 390 derajat. Ini putaran motor yang kita gambar di grafik itu sampai dengan 360. Jadi kita tambah lagi sekitar 30. Jadi 390 derajat untuk putaran motor. Nah, untuk menentukan itu kita menggunakan D6 dikali sin A. Sin A itu 390 volt. Jadi 6 dikali sin 390 derajat, hasilnya adalah 0,5. Jadi 6 dikali 0,5 hasil dari 390 derajat. Nah, kemudian 6 kita kali dengan 0,5 sehingga hasilnya adalah 3 volt. Satuannya volt. Jadi tegangan ketika putaran motornya berada di sudut 390 derajat adalah 3 volt. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagian D, berapa tegangan ketika waktu putaran generatornya 0,216. Jadi 6 kita kali sin WT volt. Nah, di 6 sin 2 dikali 180 dikali lagi dengan 6 terus dikali 0,216 volt. Nah, 6 sin yang pertama kita kalikan adalah 2 kali 180. 2 kali 180 itu hasilnya 360. Kemudian dikali 0,216 volt. Selanjutnya adalah 6 sin 360. 6 kita kalikan dengan 0,216. Hasilnya adalah 1,296 volt. Nah, sehingga 6 dikali sin 360 dikali 1,296 adalah hasilnya adalah 4666,56 volt. Nah, selanjutnya kita cari berapa sin dari 466,56. Hasilnya adalah 0,958. Terus kita kalikan 6, hasilnya adalah 5,748 volt. Nah, sehingga kita dapat hasilnya untuk berapa tegangan pada saat mencapai waktu 0,216 adalah 5,748 volt. Selanjutnya bagian E, kita diminta untuk menentukan berapa tegangan pada saat putaran generatornya berada di 006 atau berada di 6 derajat. Jadi kita tulis 6 dikali sin A volt. Jadi 6 sin A itu adalah 6 volt. Sin 6 itu hasilnya adalah 0,104. Oke, 0,104 kita kali 6 hasilnya adalah 0,624 volt. Nah, tegangan pada saat generatornya berada di putaran 6 derajat hasilnya adalah 0,624 volt. Dan pertanyaan yang selanjutnya ke bagian F,
F. Kita dimintai untuk menentukan tegangan pada saat waktunya adalah 6. Pada saat waktunya 6. Jadi 6 kita kali sin WT volt. Hampir sama dengan rumus yang tadi kita gunakan. Jadi 6 sin 2 dikali 180 kita kali 6 volt. Nah, di 6 dikali sin 360 dikali 6, hasilnya 360 dikali 6 itu adalah sin 90 adalah 2160 volt. Jadi sin 2160 adalah 0, 6 dikali 0, 6 dikali 0 dan 0 volt. Jadi tegangannya pada saat dia mencapai waktu 6 adalah 0. Nah, selanjutnya pada bagian pertanyaan selanjutnya, G, kita dimintai untuk menentukan berapa tegangan rata-ratanya. Tegangan rata-rata. Untuk menentukan tegangan rata-rata kita menggunakan rumus 2 dibagi dengan Pi dikali 6 volt. Nah, 2 dibagi Pi itu nilainya adalah 3,14 kita kali 6. Nah, hasilnya 2 kita bagi dengan 3,14 itu hasilnya 0,636 dikali 6, hasilnya 3,816 volt. Jadi tegangan rata-ratanya adalah 3,816 volt. Kemudian yang terakhir kita diminta untuk menentukan berapa tegangan efektifnya. Untuk menentukan tegangan efektif kita menggunakan rumus V max dibagi dengan akar 2 terus dikali dengan akar 2 lagi. Jadi V max 6 kita bagi dengan akar 2, max itu 6, kita kali lagi akar 2 hingga hasilnya adalah 6 dibagi akar 2 adalah 4,242 dikali akar 2 hingga hasilnya adalah 5,999. Kita bulatkan menjadi 6 dengan satuan volt. Jadi tegangan efektifnya adalah kita dapat 6 volt. Jadi Vmax adalah Vmax-nya 6, kita dapat 6 volt. Terus VA ketika tegangannya 390 kita dapat adalah 3 volt. Kemudian tegangan ketika waktunya adalah 0,216 adalah 5,748 volt. Kemudian tegangannya ketika berada di sudut 6 derajat adalah 0,624 volt. Dan tegangan ketika dia berada di waktu 6 itu 0 volt. Dan tegangan rata-ratanya adalah 3,816 volt. Dan tegangan efektifnya kita dapat 6 volt. Jadi inilah hasil dari penentuan analisa output generatornya. Cukup sekian, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih di bagian B, kita lanjut ke soal yang kedua. Soalnya berbunyi, diketahui hasil pengukuran voltmeter pada sebuah stop kontak ABC volt dan berapa tegangan sesaatnya. Jadi yang diketahui adalah RMS adalah 6 volt. 6 ini diambil dari NIM terakhir saya adalah 006, jadi kita ambil 6 saja. Terus yang ditanyakan berapa tegangan sesaat, berapa tegangan
sesaat. Nah, ada tegangan sesaatnya. Untuk menentukannya, yang pertama kita menggunakan rumus VRMS adalah dengan Vmax dibagi dengan akar 2. Nah, sekarang kan pertama kita menentukan dulu tegangan Vmax-nya. Jadi Vmax sama dengan akar 2 dikali dengan 6 dari tegangan V yang diketahuinya adalah 6 volt. Jadi sehingga kita kalikan nih akar 2 dengan 6, hasilnya adalah 8,485. Sehingga untuk tegangan sesaatnya adalah rumus Vt sama dengan Vmax sin Wt. Jadi Vt sama dengan tegangan maksimalnya ini 8,485 sin Wt volt. Sin Wt itu adalah faktor yang menentukan besar dan arah tegangan pada waktu tertentu. Jadi sehingga hasilnya untuk soal nomor 2, berapa tegangan sesaatnya? Tegangan sesaatnya adalah 8,485. Nah, cukup sekian. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal bagian C. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke bagian C, di mana di sini kita akan membahas lebih spesifik tentang seputar generator itu sendiri, dan ada 7 pertanyaan yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, ada berapa jenis beban generator dan penyebabnya. Secara umum, beban generator dibagi menjadi 3 jenis, yaitu beban resistif, beban induktif, dan beban kapasitif. Pembagian ini didasarkan pada sifat komponen listrik yang terhubung ke generator. Beban resistif disebabkan oleh komponen yang hanya memiliki hambatan seperti lampu pijar dan pemanas listrik. Beban induktif disebabkan oleh komponen yang memiliki induktansi seperti motor listrik, transformator, dan kumparan. Nah, beban kapasitif disebabkan oleh komponen yang memiliki kapasitansi seperti kapasitor dan kabel panjang. Jenis beban ini sangat mempengaruhi hubungan antara tegangan dan arus pada generator itu sendiri. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, jelaskan efek pada generator jika dibebani resistor murni, kaitan dan tegangan dan arus listrik pada sebuah grafik. Jika generator dibebani oleh resistor murni, maka arus listrik yang mengalir akan sefasa dengan tegangan. Artinya, puncak tegangan dan puncak arus terjadi pada waktu yang sama. Secara grafik, gelombang arus dan tegangan akan saling bertumpuk tanpa pergerakan sudut fasa. Dalam kondisi ini, daya yang diserap oleh beban adalah daya aktif murni, sehingga energi listrik sepenuhnya diubah menjadi energi panas atau cahaya. Generator bekerja dalam kondisi stabil dan efisien karena tidak ada daya reaktif yang timbul. Selanjutnya, masuk ke pertanyaan yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan lagging dan apa penyebabnya, kaitan dan tegangan dan arus listrik pada sebuah grafik? Kondisi lagging adalah keadaan di mana arus tertinggal terhadap tegangan. Hal ini terjadi ketika generator dibebani oleh beban induktif seperti motor listrik atau transformator. Beban induktif memerlukan energi untuk membentuk medan magnet sehingga arus tidak dapat langsung mengikuti perubahan tegangan. Pada grafik gelombang, puncak arus akan muncul setelah puncak tegangan. Akibat kondisi lagging ini, muncul daya reaktif induktif dan menyebabkan faktor daya menjadi rendah dan kerja generator menjadi kurang efisien. Selanjutnya kita masuk ke soal yang keempat. Apa yang dimaksud lagging dan apa penyebabnya? Kaitkan dengan tegangan dan arus listrik pada sebuah grafik. Kondisi lagging adalah keadaan di mana arus mendahului tegangan. Kondisi ini terjadi ketika generator dibebani oleh beban kapasitif seperti kapasitor. Kapasitor menyimpan energi dalam bentuk medan listrik sehingga arus dapat mengalir lebih cepat sebelum tegangan mencapai nilai maksimumnya. Pada grafik gelombang, puncak arus muncul lebih dahulu dibandingkan puncak tegangan. Beban lagging menghasilkan daya reaktif kapasitif yang dapat digunakan untuk mengimbangi daya reaktif induktif. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kelima. Jelaskan prinsip kerja terbentuknya tegangan listrik 3 fasa, prinsip kerja generator 3 fasa.
Tegangan listrik 3 fasa terbentuk dari generator 3 fasa yang memiliki 3 kumparan stator yang dipasang dengan jarak sudut 120 derajat listrik satu sama lain. Ketika rotor generator berputar, medan magnet yang dihasilkan akan memotong ketiga kumparan tersebut secara bergantian. Akibatnya, setiap kumparan timbul tegangan AC dengan besar yang sama tetapi berbeda sudut fasa sebesar 120 derajat. Tegangan 3 fasa ini menghasilkan sistem tenaga yang lebih stabil, efisien, dan mampu menyalurkan daya lebih besar lebih besar dibandingkan sistem satu fasa. Selanjutnya masuk ke pertanyaan yang keenam, bagaimana cara agar sistem listrik yang kondisi lagging dapat berubah menjadi sefasa? Agar sistem listrik yang mengalami kondisi lagging dapat berubah menjadi sefasa, diperlukan kompensasi daya reaktif induktif. Cara yang paling umum dilakukan adalah dengan memasang kapasitor pada sistem tersebut. Kapasitor menghasilkan daya reaktif kapasitif yang berlawanan dengan daya reaktif induktif dari beban. Dengan penambahan kapasitor, sudut fasa antar arus dan tegangan dapat diperkecil sehingga mendeteksi nol, sehingga arus dan tegangan menjadi sefasa dan faktor daya mendekati 1. Selanjutnya masuk ke pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 7. Jawab dan jelaskan berapa nilai VR, VS, dan VT saat A sama dengan 90 derajat, di mana ABC adalah 3 digit terakhir dari NIM, dan NIM saya sendiri adalah 006. Nah, yang pertama adalah menentukan nilai VR-nya. Menentukannya diketahui ABC adalah 006, A adalah sama dengan 90 derajat, sin 90 derajat sama dengan 1. Nah, kemudian masuk ke perhitungannya dengan rumus yang sudah ada, yaitu VR sama dengan ABC dikali dengan sin A. Nah, sama dengan ABC kan itu adalah dari NIM saya sendiri, yaitu 006. Jadi 006 dikali sin 90 derajat sama dengan 6 dikali 1. Sehingga hasilnya tetap adalah 6. Nah, sehingga hasilnya adalah 6 volt. Kemudian selanjutnya kita menentukan VS-nya. Untuk menentukan VS-nya, kita menggunakan rumus ABC dikali sin dalam kurung A dikurang 120 derajat. Nah, sehingga hasilnya sama dengan adalah 6 dikali sin buka kurung minus 30 derajat. Jadi sin 30 derajat sama dengan adalah minus 0,5. Nah, setelah itu VS-nya jadi sama dengan 6 kita kali dengan minus 0,5 sehingga menghasilkan minus 3, hingga hasil yang dapat adalah minus 3 volt untuk VS-nya itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke VT-nya. Untuk menentukan VT, kita menggunakan rumus ABC dikali dengan sin buka kurung A dikurang 240 derajat. Nah, sama dengan 6 dikali sin dalam kurung minus 150 derajat. Sin minus 150 derajat sama dengan adalah minus 0,5. Nah, VT sama dengan 6 dikali dengan minus 0,5 yang dihasilkan adalah minus 3. Jadi hasilnya untuk VT adalah minus 3 volt. Nah, sehingga hasil akhir yang didapat adalah VR sama dengan 6 volt. Kemudian VS-nya adalah minus 3 volt, VT-nya adalah juga minus 3 volt. Nilai ini menunjukkan sistem tegangan 3 fasa yang saling berbeda sudut, yaitu perbedaannya adalah 120 derajat. Selanjutnya kita masuk ke bagian D. Jelaskan bagian-bagian genset dan cara pemeliharaannya. Nah, yang pertama kita jelaskan dulu apa sih itu genset. Genset adalah atau yang biasa dikenal dengan generator set, merupakan suatu sistem pembangkit energi listrik yang bekerja secara mandiri dengan memanfaatkan energi mekanik menjadi sebuah energi listrik. Sistem ini terdiri dari mesin penggerak dan generator yang bekerja secara terintegrasi. Prinsip kerja genset ini sendiri didasarkan pada pembakaran bahan bakar yang menghasilkan energi mekanik untuk memutar rotor generator sehingga terjadi induksi elektromagnetik dan terjadi induksi elektromagnetik dan dihasilkan energi listrik atau arus bolak-balik. Selanjutnya mesin atau engine-nya. Kita masuk ke bagiannya. Yang pertama itu adalah mesin atau engine. Mesin berfungsi sebagai prime mover yang menghasilkan energi mekaniknya. Mesin diesel umum digunakan karena efisiensi yang tinggi, torsi besar, dan umur pakai yang panjang. Selanjutnya ada komponen generator atau alternator. Generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, mengubah energi gerak menjadi energi listrik melalui induksi elektromagnetik. Rotor menghasilkan medan magnet dan stator menghasilkan tegangan listrik.
Kemudian sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar menyalurkan bahan bakar secara stabil, bersih ke ruang bakar agar proses pembakaran berlangsung efisien dan optimal. Kemudian ada sistem pendingin. Sistem pendingin menjaga suhu mesin tetap dalam batas kerja aman agar tidak terjadi overheating dan kerusakan termal. Kemudian ada komponen yang namanya sistem pelumasan. Sistem pelumasan mengurangi gerakan, membantu pendinginan dan mencegah keausan dengan mensinkronkan oli ke seluruh bagian mesin. Selanjutnya ada sistem pembuangan. Sistem pembuangan berfungsi untuk mengalirkan gas sisa pembakaran dan mengurangi kebisingan serta tekanan balik pada mesin itu sendiri. Kemudian ada panel kontrol. Panel kontrol digunakan untuk memantau dan melindungi genset dengan menampilkan parameter listrik dan kondisi mesinnya. Kemudian ada sistem starter dan baterai. Sistem starter dan baterai menyediakan energi awal untuk menghidupkan mesin hingga terjadi pembakaran mandiri. Kemudian ada rangka dan kanopi. Rangka menopang seluruh komponen genset dan menjaga kestabilan, sedangkan kanopi melindungi genset serta meredam kebisingan yang diakibatkan oleh genset. Kemudian ada pemeliharaan genset. Pemeliharaan genset dilakukan dengan memeriksa oli mesin, bahan bakar, dan air radiator secara rutin untuk memastikan pelumasan dan pendinginan berjalan dengan baik. Genset perlu dijalankan secara berkala meskipun tidak digunakan agar mesin tidak macet dan baterai tetap terisi. Filter udara, filter oli, serta filter bahan bakar harus dibersihkan atau diganti sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selain itu, kondisi baterai, panel kontrol, dan sambungan kelistrikan perlu diperiksa agar genset selalu siap beroperasi. Nah, sebagai kesimpulan, genset merupakan sistem terpadu yang setiap komponennya saling bergantung. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian E, jelaskan syarat dan cara kerja paralel generator. Paralel generator adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih generator dioperasikan secara bersamaan dan dihubungkan pada satu sistem busbar yang sama untuk menyuplai beban listrik secara bersama-sama. Operasi paralel banyak diterapkan pada pembangkit listrik, sistem genset industri, rumah sakit, dan fasilitas penting lainnya dengan tujuan meningkatkan keandalan, fleksibilitas, dan efisiensi sistem tenaga listrik. Dengan sistem paralel, daya yang dibutuhkan beban dapat dibagi ke beberapa generator sehingga tidak membebani satu unit secara berlebihan dan memungkinkan penambahan atau pelepasan generator tanpa memadamkan sistem. Selanjutnya, tujuan dan keuntungan paralel generator. Pengoperasian generator secara paralel bertujuan untuk meningkatkan komunitas suplai daya dan memudahkan pengaturan kapasitas dan daya kebutuhan beban. Sistem ini memungkinkan pembagian beban secara proporsional antara generator serta memberikan redundansi aplikasi apabila salah satu unit mengalami gangguan. Selain itu, operasi paralel mempermudah perawatan karena satu generator dapat dimatikan sementara generator lainnya tetap beroperasi. Kemudian ada syarat-syarat paralel generator. Agar dua atau lebih generator dapat diparalelkan dengan aman dan stabil, terdapat beberapa syarat teknis utama yaitu harus dipenuhi sebelum skalar paralel ditutup. Yang pertama, kesamaan tegangan. Tegangan keluaran generator yang akan diparalelkan harus sama atau sangat mendekati tegangan sistem busbar. Perbedaan tegangan yang terlalu besar dapat menyebabkan arus sirkulasi yang tinggi yang berpotensi untuk merusak belitan generator dan peralatan penghubung. Kemudian ada yang kedua adalah kesamaan frekuensinya. Frekuensi generator harus sama dengan frekuensi sistem. Jika frekuensi generator lebih tinggi atau lebih rendah, akan terjadi hentakan torsi pada poros generator saat dihubungkan yang dapat menyebabkan getaran mekanik dan ketidakstabilan sistem. Kemudian yang ketiga, kesamaan urutan fasanya. Urutan fasa atau fasa sequence generator harus sama dengan ukuran fasa sistem. Misalnya RST. Kesalahan urutan fasa akan menyebabkan hubungan singkat antara fasa ketiga generator hubung ke busbar. Kemudian ada yang keempat, kesamaan sudut fasanya. Sudut fasa antara tegangan generator dan tegangan sistem harus sama atau mendeteksi 0 derajat. Perbedaan sudut fasa akan menimbulkan arus transient dan pada saat penyambungan. Kemudian ada yang kelima, kesamaan bentuk gelombangnya. Bentuk gelombang tegangan generator harus sinusoidal dan sebanding dengan sistem distorsi harmonisa yang besar dapat mengganggu pembagian dan kualitas daya itu sendiri.
kemudian alat sinkronisasi generator. Untuk memastikan semua syarat paralel terpenuhi, digunakan beberapa metode dan peralatan sinkronisasi. Metode lampu sinkronisasi digunakan beberapa lampu indikator untuk menunjukkan kesamaan tegangan, frekuensi, dan urutan fasa. Metode ini sederhana namun membutuhkan ketelitian operator. Kemudian ada metode sinkroskop, menggunakan alat ukur berbentuk jarum yang menunjukkan perbedaan sudut fasa dan arah perbedaan frekuensi. Pada sistem modern, sinkronisasi dilakukan secara otomatis menggunakan automatic synchronizer yang terintegrasi dengan panel kontrol genset itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja paralel generator. Yang pertama, proses sinkronisasi. Generator yang akan diparalelkan terlebih dahulu dijalankan tanpa beban hingga mencapai tegangan dan frekuensi nominalnya. Tegangan generator kemudian disesuaikan dengan tegangan busbar menggunakan tegangan eksitasi, sedangkan frekuensi disesuaikan dengan pengaturan putaran mesin. Setelah semua syarat sinkronisasi terpenuhi, pemutus sirkuit atau circuit breaker ditutup sehingga generator terhubung secara paralel dengan sistem. Kemudian ada yang kedua, pembagian beban aktif. Setelah generator terhubung paralel, pembagian beban aktif daya nyata dalam KW diatur melalui pengaturan kecepatan mesin atau governor. Generator dengan putaran lebih tinggi cenderung mengambil beban aktif lebih besar, sedangkan penurunan pada putaran akan mengurangi beban aktif yang ditanggung generator tersebut. Kemudian yang ketiga, bagian beban reaktif. Pembagian beban reaktif diatur melalui pengaturan eksitasi generator. Generator dan eksitasi lebih tinggi akan menyuplai daya reaktif lebih besar. Pengaturan eksitasi yang tidak seimbang dapat menyebabkan salah satu generator kelebihan beban reaktif meskipun beban aktif terbagi dengan baik. Kemudian yang keempat, operasi stabil. Dalam kondisi stabil, tiap generator berbagi beban sesuai kapasitas. Sistem proteksi akan bekerja apabila terjadi gangguan seperti kelebihan arus, ketidakseimbangan beban, atau kegagalan sinkronisasi untuk mencegah kerusakan peralatan. Kemudian yang keenam, resiko jika syarat paralel tidak terpenuhi. Apabila generator diparalelkan tanpa memenuhi syarat sinkronisasi, dapat terjadi arus kejut yang sangat besar, hentakan mekanik pada proses pemanasan berlebih pada belitan, serta gangguan kestabilan sistem. Dalam kasus ekstrim, kondisi ini dapat menyebabkan trip, proteksi, atau kerusakan permanen pada generator itu sendiri. Nah, sebagai kesimpulan, operasi paralel generator merupakan teknik penting dalam sistem tenaga listrik untuk meningkatkan keandalan dan fleksibilitas suplai daya. Keberhasilan operasi paralel sangat bergantung pada pemenuhan syarat sinkronisasi, sudut fasa, dan bentuk gelombang. Setelah terhubung, pembagian beban aktif dan reaktif harus diatur secara tepat agar sistem bekerja stabil dan juga aman. Nah, cukup sekian dari video penjelasan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.